Ganti lajur sendiri, gokil nggak? Tuh nggak dipegang tuh sama depan nih. Om Okpot. Ada truk, kita coba pindah lagi ke Nah, ini nih ya. Cuman harus. Oh iya, apa tuh bannya pecah kayaknya? Ada ban pecah nih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang masih info-info seputar otomotif. Biasanya saya pakai baju merah ya, dan teman-teman sering komen-komen juga bajunya nggak pernah ganti. Kali ini ganti warna hitam ya. Karena hari ini kita mengikuti media test drive bersama Xpeng. Kali ini kita akan nyobain langsung Xpeng G6 yang tipe Pro ya, yang terbarunya yang keluar di Gias kemarin. Yang menarik dari mobil ini, dia memiliki teknologi yang sudah lebih di-upgrade dibandingkan G6 yang sebelumnya. Apa saja fitur-fitur lengkapnya dan ada fitur canggih apa aja di mobil ini ya. Karena mobil ini boleh disandingkan dengan Tesla dengan harga di bawah 1 miliaran, yaitu 600 jutaan. Penasaran seperti apa spek fitur-fiturnya? Kita bongkar. Kita akan langsung bongkar ya, tapi hari ini kita tidak hanya membongkar fitur dan speknya, tapi kita akan langsung cobain juga jalan. Kita akan test drive, kita akan lakukan juga nanti untuk parkir otomatisnya seperti apa, bisa dari handphone katanya, bisa juga kita di dalam, bahkan kita nanti ketika ketemu jalanan buntu, katanya mobil ini juga bisa langsung mundur otomatis. Semuanya akan kita cobain pada video kali ini. Namun sebelum kita cobain, kita tengok dulu fitur-fitur lengkapnya. Di sini tentunya dia sudah dilengkapi dengan ADAS yang memiliki 17 ADAS, yang tentunya ini juga akan memberikan keamanan yang lebih ya. Karena selain ada adaptive cruise control yang ketika kita aktifkan cruise controlnya, dia bisa menyesuaikan kecepatan kendaraan di depannya. Terus juga dia dilengkapi dengan pre-collision system yang bisa melakukan pengereman otomatis ketika mendekati objek di depan. Ada lane keeping assist dan following assist untuk menjaga mobil ini selalu di tengah marka jalan. Lalu dilengkapi juga dengan blind spot monitoring. Ketika ada mobil-mobil yang di area blind spot akan memberikan peringatan. Bahkan dilengkapi dengan rear cross traffic alert. Jadi pada saat mundur juga dia bisa memberikan peringatan. Bahkan dia bisa melakukan pengereman secara otomatis. Selain itu juga dilengkapi dengan auto high beam yang bisa meredupkan lampu otomatis ketika berpapasan dengan kendaraan lain di depannya. Lalu dilengkapi juga dengan door open warning nih, ketika ada kendaraan yang mau melintas di kanan kiri mau buka pintu, dia akan memberikan peringatan juga. Bahkan tadi kita sudah singgung, mobil ini dia bisa melakukan parkir secara otomatis tanpa kita harus setir, bahkan bisa mundur otomatis ketika melewati jalanan yang buntu. Jadi mobil ini ADAS-nya 17 dan benar-benar teknologinya sangat canggih dengan harga hanya 600 jutaan, tapi serasa mobil ini kayak Tesla yang harganya di atas 1,5 M. Dan kita lihat di sini di bagian tengahnya logo Xpeng-nya yang tipe Pro ini dia naik ke atas ya. Jadi nggak di bagian lampu lagi, dan dia dilengkapi juga dengan lampu DRL yang sudah LED yang bisa bergantian dengan lampu senjanya. Lalu untuk lampu sennya juga LED di kanan kiri atasnya ini. Dan untuk lampu utamanya di bawah ini dia sudah pakai lampu LED proyektor juga. Yang menarik, sensor di depan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 sensor di bagian depan selain ada ADAS, bahkan dilengkapi dengan 6 sensor. Dan di depan tentunya juga ada kamera juga di bagian depannya ya. Jadi selain ada kamera 10 ya, nanti kita akan tunjukkan, di sini juga ada kamera depannya. Dan secara keseluruhan kita lihat tampilannya juga memang sangat stylish, modern, dan kelihatan SUV yang maskulin.
Sekarang kita bongkar untuk mesinnya ya. Mesinnya juga nggak kaleng-kaleng. Untuk bukanya tentunya sudah hidrolik, tinggal angkat kayak gini, enteng langsung naik ke atas secara hidrolik otomatis gitu ya. Dan ngomongin mesinnya, sebenarnya ruang mesinnya nggak di depan ya, karena mesinnya itu dia ada di bagian belakang. Atau mobil ini sebenarnya adalah mobil RWD atau rear wheel drive, yang tentunya ini juga kalau dibawa ke tanjakan gitu ya, seperti di Indonesia di banyak tanjakan, tentunya mobil ini juga sangat mumpuni ya, karena berpenggerak roda belakang. Dan ngomongin mesinnya, ini juga nggak kaleng-kaleng, dimana dia dibekali dengan mesin EV atau listrik yang berkapasitas baterai hingga 80,8 kWh, yang memiliki jarak tempuh hingga 525 km. Kemudian ada pengetesan lain bahkan sampai 725 km. Mobil ini dia memiliki tenaga di 218 kW dan torsi di 440 Nm. Dengan akselerasi 0 sampai 100 km-nya itu cukup membutuhkan waktu sekitar 6,7 detik saja. Dan mobil ini juga tentunya dilengkapi dengan RWD tadi, sehingga dia juga akan tangguh di segala medan dan memiliki top speed hingga 202 km per jam. Jadi memang mobil ini namanya Pro ya, jadi beda dengan yang G5 sebelumnya. Mobil ini memiliki jarak tempuh yang lebih jauh dan juga lebih bertenaga tentunya. Dari eksterior samping, velgnya juga nggak kaleng-kaleng ya. R20 two-tone polish, cukup stylish juga desainnya dengan profil ban di 255/45. Rem depannya sudah cakram, sudah ada ABS, EBD, VSC, Hill Start Assist, Hill Descent Assist, bahkan dia sudah dilengkapi dengan TPMS juga. Lalu juga ada body kit ya, di finishing warna hitam glossy dan warna hitam doff, sehingga tambah kesan maskulinnya juga. Kemudian di sini dia ada kamera ya, ada 1, 2 di samping sini ya. Kemudian ada emblem Xpeng-nya juga, jadi kelihatan elegan di samping. Lalu untuk spionnya tentunya juga sudah bisa dilipat buka otomatis, ada lampu sen, pengaturan kacanya elektrik, bahkan sudah ada blind spot monitoringnya. Dan tentunya di bawah juga dilengkapi dengan kamera kanan kiri lagi ya, karena kameranya tuh bener-bener banyak banget. Handle pintunya juga cukup modern, modelnya frameless, jadi pada saat dikunci dia nanti akan membuka secara otomatis, dan saat ditutup dia akan rata dengan bodinya ya. Begitu pula dengan handle pintu belakangnya juga sama. Dan untuk roda belakangnya ini juga menarik, karena pengereman di roda belakangnya pun dia sudah rem cakram, jadi depan belakangnya sudah cakram. Dan yang menarik lagi, untuk buka colokan ngecasnya ini sudah elektrik ya, teman-teman bisa buka dari head unit audio. Nah, ini akan terbuka secara otomatis. Begitu pula dengan tutupnya ya, dimana mobil ini ketika pakai fast charging sang ngecas cuman hanya 12 menit saja, dari 10% sampai 80%. Ini sangat luar biasa. Jadi teman-teman kalau perjalanan keluar kota gitu ya, mampir ke SPKLU atau charging station gitu, nggak perlu nunggu lama, ditinggal rokok sebentar juga nanti mobilnya sudah hampir full. Jadi teman-teman bisa gas lanjut lagi. Dan secara keseluruhan tampilan sampingnya ini juga nggak kalah maskulin, sporty, dan kelihatan gagah. Dari belakang juga nggak kalah futuristik dan maskulin, dengan roof spoiler yang desainnya cukup sporty, warna bodi di dalamnya warna hitam doff. Menariknya di roof spoilernya ini selain ada stop lamp di bagian tengahnya, dia juga masih ada kamera juga di bagian atas ini. Untuk kacanya pun sudah anti-embun, dan dia juga masih dilengkapi dengan wiper belakang ya. Dia modelnya dari atas, jadi nggak kelihatan kalau kita shoot pakai kamera seperti ini. Kemudian di bagian tengahnya ini menariknya juga masih ada kamera lagi ya di bagian tengah. Kemudian untuk lampu-lampunya juga tentunya sudah LED ya. Lampu malamnya LED bar, lampu remnya juga, begitu pula dengan lampu sennya. Tapi untuk lampu mundurnya di bawah ini ya, dia juga tentunya sudah LED juga. Selain itu juga di belakang ini dia ada sensor, itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 juga, jadi depan belakangnya juga 6, sehingga dia akan mengantisipasi kalau misalkan teman-teman ada objek di belakang kemudian sudah mentok gitu ya. Tentunya mobil ini benar-benar gak mau maju sama sekali ya, karena terkoneksi dengan ADAS-nya tadi, sehingga mobil ini benar-benar nyaman, baik untuk mencegah terjadi nabrak depan ataupun nabrak belakangnya juga. Lalu kita lihat secara desain, secara keseluruhan eksteriornya juga memang tampak kelihatan sporty dan kelihatan sangat maskulin. Sekarang kita bongkar untuk bagasinya ya. Untuk membuka bagasi juga tidak ketinggalan, karena sudah elektrik, bisa langsung dari belakang seperti ini ya. Sekali tekan, atau teman-teman bisa buka dari remote-nya langsung, ada tombol untuk membuka secara otomatis, atau dari head unit di dalam juga ada. Jadi mobil ini benar-benar komplit, sudah elektrik, sudah canggih semuanya. Ada separator di atas ini ya, cukup menarik, jadi bisa menutupi barang-barang kalau kita simpan di dalam bagasi, dan ini bisa kita lipat juga ya.
Jadinya bagasinya pun kelihatan besar ini ya. Karena mobilnya juga memang besar, kemudian hanya 2 baris gitu ya. Selain itu juga masih ada lampu penerangan dan juga ada speaker di belakangnya atau subwoofer. Kemudian di kanannya juga ada lampu lagi dan juga ada colokan untuk power outlet juga. Selain itu kalau kita bongkar untuk karpet bawahnya ini ya. Nah ini juga dia ada storage lagi yang cukup besar untuk penyimpanan. Jadi teman-teman kalau nyimpan untuk alat chargernya bisa dari sini juga, dan di bawahnya tentunya ini ada baterainya tadi ya, karena dia RWD. Jadi mobil ini sekali lagi adalah mobil listrik yang canggih tapi RWD gitu ya. Jadi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia yang dominan suka dengan mobil-mobil yang RWD. Untuk kuncinya ini sudah keyless atau smart key ya, modelnya remote kayak gini, ada tombol lock dan unlock, kemudian ada tombol untuk membuka bagasi belakangnya sudah electric power back door, bisa dibuka langsung dari remote juga, dan ada tombol parkir asisten juga. Dan saat kita kunci gitu ya, spionnya langsung terlipat otomatis, pintunya juga langsung masuk rata gitu ya. Saat kita unlock, dia juga membuka, begitu pula dengan spionnya, jadi sudah auto folding semuanya gitu ya. Jadi cukup menarik. Kalau keyless kayak gini juga teman-teman sebenarnya nggak perlu ngeluarin kunci. Kalau misalkan mau ngunci juga bisa scan di sini, atau kalau misalkan teman-teman mau masuk gitu ya, tinggal scan aja gitu tanpa mengeluarkan kunci gitu ya. Jadi sudah keyless dan sangat canggih ya, karena bisa buka bagasi dan ada parkir asistennya juga. Kita buka, kita langsung lihat interior dalamnya. Untuk dari depannya juga menarik ya, di bagian atas semuanya sudah soft touch. Jadi kalau mau nyender tentunya ini juga empuk, termasuk di bagian armrestnya. Bahkan dilengkapi dengan ambient light juga, menambah kesan elegan yang bisa dirubah-rubah warnanya sesuai dengan kesukaan teman-teman. Ada speaker di bagian atas juga, dan yang menarik kita lihat ya, kacanya ini sudah frameless. Jadi kayak mobil sport gitu ya, dibuat frameless, bahkan sudah double dash. Jadi peredaman cabinnya dengan double glass ini juga akan lebih maksimal. Lalu di sini menarik juga untuk handle pintu keluarnya itu cuman tekan tombol aja gitu ya, modelnya simple banget. Lalu ada laci kecil di atas, ada tombol-tombol power window pun sudah all auto sampai pintu-pintu belakang, ada central lock juga, dan di bawah juga ada speaker utama lagi. Lalu ada cup holder dan door pocket yang cukup besar juga ya. Kita masuk dalam. Di dalam nuansa dashboardnya ini juga sangat modern ya, kelihatan elegan, kelihatan simple tanpa tombol-tombol gitu ya. Jadi clean tapi kelihatan mewah dengan dashboard yang tentunya ini juga soft touch semuanya. Ada speaker besar juga di bagian dashboardnya ini. Lalu di kanan juga ada tweeter lagi ya di bagian pojokan. Bahkan di dalam ini masih ada kamera lagi gitu ya. Jadi kameranya cukup banyak. Desain dari kisi AC-nya juga di finishing warna chrome berpadu dengan warna-warna hitam glossy, dan di sini juga dilengkapi dengan motif wooden panel sehingga kelihatan sangat-sangat mewah juga. Lalu di bawah dia juga untuk pedal gasnya itu kelihatan sporty kekinian ya. Lalu ada pedal frame dan ada footrest, karena semua Xpeng yang G5 ini tidak ada pilihan manual, semuanya matic. Dan untuk ban joknya pun tidak kalah ya, karena sudah pakai jok kulit warna hitam dengan motif bintik-bintik yang integrate dengan AC-nya juga. Jadi ada pendingin dan pemanas joknya di kanan kiri ini. Kemudian menariknya juga pengaturan-pengaturannya sudah elektrik ya, baik untuk sandarannya, kemudian untuk maju mundurnya, naik turunnya juga elektrik. Bahkan ada pengaturan untuk lumbarnya juga ya di pinggang kita. Jadi bisa disesuaikan kenyamanan duduk kita gitu ya. Jadi ini benar-benar nyaman kursinya. Selain itu juga dilengkapi dengan airbag juga ya di jok drivernya, ini ada di bagian kanan. Bahkan di kirinya juga masih ada airbag lagi nih, karena airbagnya total ada 10. Untuk setirnya dia modelnya 2 spoke ya, ini cukup minimalis tapi sudah dilapis kulit. Di tengahnya dilengkapi juga dengan logo Xpeng ya, X warna chrome. Lalu di bawahnya tentunya ada airbag untuk di bagian pengemudi. Di kanannya ada tombol-tombol untuk audio steering suite, di kirinya ada tombol-tombol untuk pengaturan dari speedometer atau MID-nya. Lalu di bagian kanan ini ada saklar-saklar untuk tuas dari transmisinya ya. Jadi transmisinya di kanan ini, jadi cukup modern juga. Kalau misalkan teman-teman mau drive tinggal tarik ke bawah. Kalau seandainya teman-teman mau mundur gitu ya, tinggal
dorong ke atas, dan kalau mau parkir tinggal pencet tombol yang ada di ujung aja. Selain itu juga untuk aktifkan adaptive cruise controlnya juga dari sini aja gitu ya. Tinggal tarik 2 kali ke bawah arah ke drive ya. Ini nanti cruise controlnya akan aktif secara otomatis, dan tentunya dia akan bisa mengikuti kecepatan kendaraan di depannya gitu ya. Dan di kirinya ada saklar-saklar untuk wiper depan dan belakangnya yang tentunya sudah ada pilihan auto juga. Jadi pada saat kita aktifkan autonya, untuk wiper depannya bisa nyala otomatis tentunya ya ketika ada titik-titik air hujan. Termasuk untuk lampu sennya juga di kiri sini gitu ya. Untuk speedometernya juga cukup menarik karena sudah pakai layar LCD digital 10,25 in ya. Jadi cukup jelas semuanya dari fitur-fiturnya. Ada TPMS-nya juga kelihatan ya. Kemudian di tengah juga dilengkapi dengan audio head unit touchscreen. Ini besarnya 15,6 in. Jadi memang besar banget segi panjang seperti ini. Dan ini tidak hanya untuk audio hiburan saja gitu ya. Kalau ngomongin audionya tentunya sudah support untuk Android Auto, Apple CarPlay, bahkan ada GPS atau map seperti ini juga ya. Fitur-fiturnya bener-bener lengkap banget. Dan selain itu juga untuk pengaturan AC bisa dari sini juga gitu ya. Kemudian untuk pengaturan dari kendaraannya sendiri, termasuk untuk ngatur spion, untuk lampu utamanya gitu ya. Kemudian untuk ngatur kendaraan yang lain seperti ADAS-nya juga bisa dari sini, termasuk ada parkir otomatis ya. Ini salah satu keunggulan dari Xpeng G6 yang Pro ini ya dibandingkan yang G6 sebelumnya. Selain itu juga dia dilengkapi dengan fitur untuk mundur otomatis ketika kita mendapatkan jalanan yang buntu juga gitu ya. Jadi bener-bener autopilotnya itu banyak banget di mobil 600 jutaan seperti ini. Kemudian untuk kameranya pun dia juga sudah pakai kamera 360. Kita bisa aktifkan nih angle-nya seperti ini ya, dan ini bener-bener bening juga gitu ya, sudah full HD juga untuk kameranya ini. Selain itu kalau teman-teman sudah berkendara itu juga nanti kayak speedometernya juga dia akan bisa memberikan gambar-gambar area sekitar gitu ya. Kalau ada mobil, ada motor gitu ya, semuanya nanti akan kelihatan, bahkan bisa ngebaca sangat jauh ya, sekitar 10 meteran di kanan kirinya itu masih bisa terbaca dan terlihat di bagian head unit audio dan juga speedometernya juga. Ini benar-benar luar biasa. Kemudian yang terakhir dari head unit audionya ini juga, ini sudah banyak fitur juga gitu ya. Dimana ini juga ada namanya Caravan. Itu adalah aplikasi kalau teman-teman mau karaokean gitu ya. Jadi di dalam mobil itu bisa karaokean tanpa menggunakan mic gitu. Ini juga sangat canggih dan disupport juga dengan fitur-fitur entertain lainnya juga. Jadi benar-benar lengkap. Dan tentunya ini akan memberikan kenyamanan serta hiburan yang maksimal untuk pengendara dan para penumpangnya juga. Untuk dashboard kirinya juga tampak kelihatan elegan ya, dengan list-list warna chrome berpadu warna hitam glossy ya, sampai di kisi-kisi AC sebelah kiri. Di atasnya ini sudah soft touch semuanya. Ada ambient LED juga, ini besar ambient LED-nya ya, tentunya bisa dirubah-rubah warnanya. Bahkan dia juga integrate dengan musik nih, jadi kalau musiknya dihidupkan ini dia akan nyala-nyala mengikuti musiknya gitu ya. Lalu ada lapisan wooden panel juga di bawahnya sini, jadi menambah kesan nuansa mewah dan elegan juga. Kemudian di pojokan juga masih ada speaker lagi ya tentunya, karena speakernya memang cukup banyak. Di bawah audio juga ada kisi-kisi AC utamanya ya, dengan list-list warna chrome, tentunya menambah kesan elegan juga. Dan menariknya di sini ada 2 wireless charging ya. Jadi kalau teman-teman nggak bawa kabel, tinggal taruh sini aja ya. Kalau handphonenya sudah support wireless charger, biasanya kan rata-rata 1 ya, tapi ini 2. Bahkan yang di kiri dia bisa ngebaca NFC juga nih. Kalau teman-teman mau ngecek saldo e-tolnya, ini juga bisa. Dilengkapi juga dengan 2 cup holder di bagian center clusternya ini. Cukup elegan dan dilapis kulit juga. Termasuk untuk konsol box-nya ya, ini juga cukup besar gitu ya. Dan untuk bukanya simple, tekan aja kayak gini. Dan di dalam ini boxnya bener-bener gede gitu ya. Dalam juga modelnya kotak, jadi untuk penyimpanan-penyimpanan ini akan sangat membantu banget. Selain itu di bawah sini juga masih ada tempat penyimpanan lagi ya. Bisa naruh untuk tas kecil atau dompet gitu ya. Bahkan dilengkapi juga dengan colokan-colokan seperti 1 power outlet di kanan. Ada 2 colokan juga model USB. Lalu untuk spion dalamnya ini juga sudah support dengan kamera gitu ya. Tentunya juga kameranya ini bisa merekam ya. Jadi mobil ini bisa jadi CCTV gitu ya.
Jadi kalau teman-teman ada kejadian apa-apa, teman-teman juga bisa ambil gitu ya untuk sebagai bukti gitu. Jadi tidak perlu beli dashcam lagi. Kemudian di bagian atas selain ada speaker, dia juga ada tombol untuk menghidupkan lampu hazardnya, ada tombol SOS, kemudian juga lampu cabinnya ya. Ini sudah LED juga gitu ya. Kemudian di bagian kanan kirinya ada sun visor, dan menariknya juga sudah dilengkapi dengan kaca yang bisa dibuka tutup kanan kiri, dan dilengkapi juga dengan lampu LED di kanan kirinya. Jadi kelihatan mewah, kelihatan kekinian juga gitu ya. Dan yang menarik di bagian pilar A sampai atas ini ya, menyambung sampai belakang, ini bukan bahan plastik ya, tapi dilapis bluedroo semuanya. Jadi memang kelihatan mobil ini tuh bukan mobil yang murah gitu seharusnya ya. Ini mobilnya itu kelihatan mobil premium, salah satunya adalah sudah ada lapisan ya di bagian pilar-pilarnya, jadi sudah nggak bahan-bahan plastik lagi. Dan di atas juga masih ada 2 speaker lagi, kanan dan kirinya. Kemudian di bagian jok depannya tentunya dilengkapi juga dengan seat belt yang sudah 3 titik penguncian dengan teknologi pro tensioner dan force limiter juga untuk keamanannya. Dilengkapi juga dengan headrest yang tentunya sudah dilapis kulit gitu ya. Dan ini sudah adjustable juga, jadi bisa diatur ketinggiannya bahkan dibongkar pasang. Dan menarik untuk jok penumpang depannya, driver ini dia ada bintik-bintik yang ini integrate dengan AC. Selain itu juga ada mesin elektriknya gitu ya. Jadi teman-teman sepanjang perjalanan kalau mau diaktifkan tuh ada yang mijet-mijet gitu ya secara elektrik. Bahkan dilengkapi juga dengan airbag ya. Di sini juga ada airbag lagi. Kemudian di bagian jok penumpang depannya ini pun pengaturannya juga sudah elektrik semuanya ya, baik untuk maju mundur, sandarannya, pengaturan lumbar gitu ya. Jadi cukup lengkap juga. Dan di atas ini di pilar kanan kirinya juga ada airbag juga gitu ya, karena airbagnya total ada tuh. Untuk dari di baris keduanya juga cukup menarik, seperti kacanya juga frameless juga, double glass juga. Lalu di bagian atas ini sampai armrestnya juga sudah soft touch semuanya, jadi empuk kalau buat senderan. Bahkan dilengkapi juga dengan ambient LED juga gitu ya. Jadi biasanya mobil-mobil itu ambientnya hanya di depan aja, tapi ini di door trim belakangnya juga masih ada juga. Ada speaker juga di atas. Kemudian ada tombol power window yang tentunya sudah all auto, ada laci kecil di atas juga. Untuk buka pintunya juga tinggal tekan tombol juga gitu ya, sama kayak depannya. Kemudian ada speaker juga di bawah dan tempat penyimpanan kecil. Kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita berada di baris kedua dari Xpeng G6 yang Pro ya. Secara ruang cabin dengan yang G6 yang sebelumnya juga sebenarnya nggak ada perbedaan gitu ya. Jadi memang longgar banget nih di bagian legroomnya. Kemudian di sini juga rata, joknya juga tinggi, jadi cukup nyaman ya. Kemudian untuk headroomnya juga tinggi banget ya, dari tinggi 197 ini 10 jarian lebih. Dilengkapi juga dengan pegangan tangan sudah retract. Ada lampu LED juga ya di kanan kirinya. Ada speaker lagi di atas ini. Dan seperti yang teman-teman lihat di atas ini juga ada panoramic glass yang memang sangat luas gitu ya. Jadi menyambung dari belakang ini sampai depan, lebar, panjang gitu ya. Dan ya memang ini cukup menarik gitu ya. Jadi membuat mobil ini tuh jadi kelihatan luas. Kita bisa melihat banyak pemandangan di atas gitu ya. Tapi memang sedikit kekurangannya dia nggak ada tutup plafonnya gitu ya. Jadi kalau ketika cuaca itu panas, tentunya mobil ini juga mungkin nanti akan terasa panas gitu ya. Hanya itu aja kekurangannya. Kemudian untuk seat beltnya juga sudah 3 titik penguncian semuanya. Termasuk kalau ada penumpang di tengahnya ini juga 3 titik. Dilengkapi juga dengan headrest yang sudah adjustable, ini juga ada 3 juga. Kemudian dilengkapi juga dengan armrest di sini ya. Kalau lagi berdua atau sendiri tentunya akan lebih nyaman. Dan kalau kita pencet di sini juga dia keluar cup holder gitu ya. Jadi bisa untuk naruh botol minum, dan ini karena dia cukup panjang gitu ya, lebar. Jadi nggak terlalu mengganggu kalaupun kita naruh minuman di sini gitu ya. Ini bener-bener luar biasa ya. Jadi tidak hanya fitur yang canggih, tapi memang kenyamanannya pun dibuat sedetail mungkin gitu ya. Selain itu juga masih ada airbag juga di kanan kirinya lagi. Kemudian ada speaker juga ya dari atas sini di belakang. Dan kita lihat di bawah juga ada isofix. Jadi teman-teman yang baru punya baby, kalau menambah kursi baby juga tentunya akan praktis. Kemudian di depan juga ada kantong-kantong kanan kiri yang sudah dilapis kulit dengan hiasan warna-warna chrome juga. Kemudian di bawahnya sini juga dia ada blower AC untuk belakang. Dan menariknya di bawah ini juga ada colokan yang sudah model Type-C juga. Jadi sangat lengkap, sangat nyaman. Jadi teman-teman memang
harus cobain langsung gitu ya. Dan habis ini kita akan cobain untuk langsung test drive seperti apa, termasuk kita akan coba untuk parkir otomatisnya. Kita akan langsung coba test drive ya. Kita akan coba yang fitur mundur otomatis kalau ketemu jalanan buntu gitu. Jadi kalau pas teman-teman di Jakarta kan paling sering tuh ketemu jalan buntu, dia bisa mundur otomatis, nggak harus kita pegang setirnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini mobilnya memang enak banget. Bantingannya tuh halus, walaupun nih jalanan pavingan, blok-bloknya juga nggak rata gitu ya, tapi kayak jalan di aspal halus gitu, kayak di tol yang baru dibenerin gitu. Nah di depan ini buntu ya, nah tuh jalanan buntu. Nah dia nggak mau maju nih, otomatis ya. Terus kita bisa pilih mundur, kita tinggal pencet yang ini, reserve, kemudian start ya. Ini saya nggak injak apa-apa ya, saya naikin aja nih kakinya biar teman-teman ngelihat langsung ya. Ini nggak ngada-ngada tuh, setirnya muter-muter, jadi dia mundur sendiri ya, kelihatan di kamera juga. Jadi teman-teman bisa cek di sini ya. Ntar pas belok pun dia tetap belok gitu. Jadi di sini tuh punya kamera cukup banyak, sekitar 10 ya. Terus juga dia dilengkapi dengan sensor itu 29 sensor. Jadi ini yang membantu dia bisa mundur otomatis, bahkan parkir otomatis seperti ini ya. Oke, udah belok ya teman-teman ya. Kita stop di sini. Oke, sorry. Ya. Sekarang kita akan coba kalau di posisi tidur gitu ya. Oke. Ini enak, akselerasinya juga keren, di tikungan oke. Nah ini jalanan yang nggak rata, kita agak kenceng aja. Gila men, itu tadi kita lewatin jalan nggak rata loh, tapi sudah senyaman itu gitu. Sekarang kita akan coba parkir otomatisnya. Jadi kita posisi tuas transmisinya di P, kemudian di audionya kita setting untuk parkir otomatis. Oke, kita mulai. Tangan saya keluarin ya, jadi nggak pegang setir sama sekali ini ya. Kita pakai fitur parkir otomatis. Apakah bisa parkir sesuai dengan lot parkir nanti? Kita lihat. Jadi ini setirnya benar-benar muter-muter sendiri ya. Kita masih nggak pegang setir ya. Wow, bener-bener rapi ya. Ini lurus banget loh, lihat ya kan. Jadi serapi ini dia parkirnya tanpa kita pegang setir, keren banget. Sekarang kita coba parkir pakai handphone aja. Jadi kita nanti keluar semuanya orangnya, kita coba parkir pakai handphone. R. Oke. Masuk parkir. Oke, nih saya keluar ya. Nih pakai handphone ini Nar. Ntar kita di luar aja ya, kita liatin. Jadi harus ditahan ya. Seperti ini, tahan terus sampai dia benar-benar parking sempurna gitu. Jadi ini akan membantu kita juga pas kalau lagi ke mall gitu ya, ternyata parkiran mall itu sempit gitu. Jadi kita bisa keluar dulu, kemudian kita bisa parkirin pakai handphone saja. Jadi kita nggak perlu khawatir nanti nggak bisa buka pintu gitu ya, karena terlalu sempit tempatnya gitu ya. Jadi mobil akan parkir otomatis seperti kita lihat nih ya. Walaupun nggak ada orang di dalam, ternyata dia bisa parkir sesempurna ini gitu ya, lurus, rapi, sesuai dengan garis.
Hari ini kita cuman bertiga ya. Mama Ican kemana? Pulang duluan dia. Kabur. Kabur. Nah, Ya, ada Om Rockpot dari Lucknuts. yes. Ada Om Kim. Nih selebgram. Wis. Fotografi-grafer kalau ini Yes, keren banget. Ini kita bertiga, Bandung Jakarta ya. Nanti kita ganti-gantian nyetirnya. Kita sudah berada di dalam tol ya, dan ini tuh menarik mobilnya memang. Selain berkendaranya tuh nyaman, satset juga, terus kedap suaranya juga cukup oke gitu ya. Dan selain itu juga kalau teman-teman lihat di bagian speedometer, di bagian head unit audionya, ini juga seperti ini nih. Jadi kelihatan misalkan ada truk, ada motor bahkan gitu ya, tapi di tol nggak ada motor ya. Di sini semuanya tuh kelihatan, bahkan yang di tol seberang tuh kadang masih kebaca kan. Ini kan gila ya. Jadi itu radarnya tuh jauh nangkepnya. Gitu. Ini ya salah satu yang akan membuat kita dalam berkendara tentunya akan lebih berhati-hati gitu ya. Akan selalu memantau keadaan sekitar juga. Enaknya mobil kalau canggih itu ya gini nih, ada adaptive cruise control, ada ADAS-nya 17 ADAS, lane keeping assist. Jadi kalau teman-teman ngantuk gitu ya, terus mobil itu juga tetap stay di tengah gitu, jadi nggak kemana-mana gitu ya. Terus ini juga ngegas sendiri, kalau depannya deket ya, kita tunjukin depan kayak gini, dia ngerem juga ngikutin gitu ya. Jadi ini tangan saya bener-bener nggak pegang setir, kaki juga saya angkat aja deh biar teman-teman lihat langsung gitu ya. Jadi gini aja udah sampai Jakarta ya kan. Jadi ini salah satu kelebihan mobil-mobil zaman sekarang, memang ada ADAS kayak gini nih. Nah teman-teman, kita istirahat dulu di rest area 88 ya. Yes. Kita akan makan siang mungkin ya di sini ya. Coffee break dulu di sini. Sambil ini hujan. Ini hujan Hujan. sebenarnya bagus juga nih buat ngetes kekedapan kabin. Iya, sama nanti kita juga bisa tes ADAS-nya kalau hujan gini. Aman nggak sih kan? Iya. Kadang banyak yang nanya juga pas itu. Yes, tuh. Oke, ikuti terus ya. A few moments later. Sekarang kita gantian dulu sama Om Rockpot ya. Yes. Nanti dari kilometer 88 ke Jakarta. Kita ganti-gantian biar saling coba. Mantap. Jagonya nih review. Wow, terima kasih. Pancing assist. Jadi cuman ngesen aja, dia belok sendiri, nyari tempat yang kosong. Ganti lajur sendiri nih. Ganti lajur sendiri, gokil nggak? Tuh, nggak dipegang tuh sama Depan nih Om Rockpot. ada truk, kita coba pindah lagi gitu. Nah, ini ya. Cuman harus Oh iya. Apa tuh bannya pecah ban kayaknya? pecah. Ada ban pecah nih teman-teman. Oke, pindah ke tengah. Oke, itu nggak dipegang ya. Ini lihat Kenapa mobilnya. gitu? Nah, Pindah tuh, depan ngerem langsung ikut ngerem tuh, sambil pindah lagi sambil kan. pindah sambil ngerem itu komputasi mikrosecond itu jatuhnya itu dia. Karena dia harus lihat belakang, ada mobil nggak nih? Dia harus lihat depan, tiba-tiba yang depan ngerem, wah gue lagi pindah jalur, ada yang ngerem. Remnya berapa dalam supaya gue dapat tetap aman tapi tetap halus nggak nyentak, itu semua terjadi secara bersamaan. Iya, dia mesti mikirin juga mobil belakang ya. Iya, Jadi seru ya. seru sekali. Kanan lagi. Yo, kita kanan lagi. Ini bener-bener bisa lepas setir, lepas gas. Ini nggak ngegas ya teman-teman ya tuh. Angkat tuh. Tuh. Kaki saya pendek. Ya, karena yang nyetir masih Om Oxford dari Lucknuts ya. Jadi kita akan menceritakan di bagian duduk di penumpang depan ya. Kalau kemarin kita juga sudah nyobain yang di belakang. Tapi biar lebih afdol kayaknya langsung tanya aja Om Kim. Gimana di belakang? Ini kan di jalan MBZ nih kan banyak jeglukan nih. Di MBZ ini berasa
patahan-patahan jalannya. Tadi waktu kita masuk tol dari Pasteur aman tuh. Oh gitu di patahan-patahan ini sih lumayan berasa cukup keras ya suspensi. Dari Om Kim, tapi kalau di baris pertamanya masih cukup nyaman. Kalau driver Depan aman. aman ya. Driver juga aman. Maksudnya untuk kenyamanan masih oke banget. Cuman memang kalau kalian misalnya sering bawa mobil gitu ya, dan kalian tahu beda-bedanya karakter mobil satu dengan yang lainnya, ya mungkin kalian yang sensitif akan berasa, oh iya ternyata mobil itu rigid tuh, kayak stiff gitu ya. Stiffnya baru keluar ketika ketemu jalanan yang bergelombang seperti ini. Karena kan kemarin Betul. kita Bandung kan sempat Iya, naik-naik dan itu pun jalannya jalan hancur jelek ya. ya. Jalan hancur yang kayak lubang dalam Nah. gitu-gitu, itu justru lumayan empuk ya. Bagus. Jalan, Iya. jalan keriting kayak gini, rigidnya tuh berasa, ya stiffnya tuh keluar banget. Gitu. Jadi ya kalau di depan ini masih cukup oke, apalagi kursi drivernya juga ada mesin elektriknya ya. Ya, jadi enak ya. Jadi enak. Jadi tadi ini kita pijat-pijat gitu ya. Kemudian ada pemanas. Belakang nggak ada. Terus pengaturannya juga elektrik tadi ya. Yang kalau teman-teman lihat review yang kemarin yang di hari pertama kita test drive, nah itu kan ada electric seat-nya juga gitu. Dan ya so far dibandingkan dengan beberapa mobil yang di kelas ini ya, kita ngomong harganya aja ya, kelas 600 jutaan nih, ini sih menurut aku sih paling baik sih. Setuju kau? Di beberapa aspek iya. Di banyak aspek bahkan iya. Dia salah satu yang paling baik. Ya, jadi gitu teman-teman. Nanti sekarang kita udah menuju ke Jakarta. Jadi kayaknya video sampai sini aja ya, nggak terlalu banyak karena kemarin kita sudah buatkan review yang lebih lengkap termasuk fitur-fiturnya. Oke, pantangin terus Kacamata Dipras dan kalau ada kesalahan atau kekurangan silahkan berikan komentar di bawah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.